Apa kabarnya hari ini anak-anak Bapak? Lalu, bagaimana hari ya? Menyenangkan atau sedih hari ini? Menyenangkan ya. Maka ada sahabat. Enggak. Pada hari ini kita akan masuk ke pelajaran kita. Pelajaran kita ada bab pertama ya, yang mana poinnya kita jejak peradaban dinasti Abbasiyah. Kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu berkatnya ya. Bapak Araf salah satu di antara bapak pemimpin doa kita. Materi kita yaitu tentang jejak peradaban dinasti Abbasiyah. Sebelumnya anak-anak ada yang udah pernah dengar dinasti Abbasiyah ini? Ada yang udah pernah dengar? Belum. Oke, dinasti Abbasiyah ini ada pada masa dahulu, waktu masanya kejaya-jayaannya atau perkembangan Islam pada masa sahabat-sahabat ya. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih proses pembentukan dinasti Abbasiyah ini, keruntuhannya, serta kejayaannya atau masa keemasannya ya, keemasan. Oke. Berikutnya kita akan membahas tentang proses pembentukan atau berdirinya dinasti Abbasiyah ini itu bagaimana. Awal dinasti Abbasiyah ini berdiri itu adalah dari awal keruntuhannya dinasti Umayyah. Nah, jadi inilah awal cikal bakal dinasti Abbasiyah ini muncul atau berdiri ya. Nah, dinasti Umayyah ini kapan ini berdiri, Pak? Nah, kurang lebih dia berdiri itu selama 90 tahun. 90 tahun. Mulai 161 sampai dia itu 750 Masehi ya. Nah, pada saat itu dia mengalami ke masa-masa kemunduran yang ditandai dengan melemahnya itu sistem politik mereka. Sistem politik mereka itu melemah ya. Dan banyak penguasa-penguasa yang menjadi pemberontak pada saat itu. Sehingga dinasti Umayyah ini tidak bisa bertahan sih. Karena sistem politiknya melemah dan banyak penguasa-penguasa yang tidak berkompeten untuk memimpin pada masa itu. Khalifah Umayyah yang sangat lemah tidak bisa mengendalikan pemerintahan dengan keamanan dan keamanannya, terutama setelah pemerintahan si Khalifah Hisham bin
Malik ya, Hisam bin Malik. Nah, jadi ketika Khalifah Hisam bin Malik ini diteruskan oleh Al-Walid II, ya, Al-Walid II, Yazid II, Ibrahim, Marwan, ya. Keempat ini hanya mampu memerintah selama kurang lebih dia itu 7 tahun saja. 7 tahun saja, tidak bertahan lama. Jadi selanjutnya digantikan oleh Ibrahim bin Malik itu ya. Setelah 4 ini, selama kepemimpinannya Marwan disibukkan mengatasi Marwan ini disibukkan mengatasi pemberontakan. Nah, jadi mereka ini tidak berangsur lama masa kepemimpinannya. Jadi dari ketamakan mereka juga lah dinasti Umayyah ini bisa hancur ya. Yang berikutnya, apa Pak sangkut pautnya sama pembentukan dinasti Abbasiyah tadi Pak, gitu kan? Nah, jadi keruntuhan dinasti Umayyah pada 750 Masehi tadi ya menjadi tolak awal berdirinya dinasti Abbasiyah ini tadi. Nah, jadi tolak awal. Nah, jadi dalam buku halaman 7 bisa anak-anak lihat ya, halaman 7. Nah, bisa dilihat. Nah, jadi 750 Masehi dinasti Umayyah ini hancur karena tadi itulah sistem politiknya melemah, banyak pemimpin-pemimpin yang tidak berkompeten dalam memimpin, sehingga itulah menjadi cikal bakal dinasti Abbasiyah ini muncul gitu. Siapa pencetus yang pertama kali dinasti Abbasiyah ini? Yaitu yang pertama namanya Pak hapus ya. Yang pertama namanya itu Abdullah As-Safa. Abdullah As-Safa bin Ali bin Abdullah bin Abbas ya, bin Abdul Muthalib. Panjang sekali namanya ya. Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Wah, panjang sekali namanya ya. Nah, jadi dinamakan Abbasiyah karena pendirinya itu keturunan Abbas bin Muthalib ini. Nah, Abbas bin Muthalib. Kenapa dia bisa dinasti Abbasiyah namanya? Itu diambil dari pencetusnya tadi, pendiri awalnya. Dari kalangan bin Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, jadi begitu. Masa kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung selama kalau nggak salah itu panjang ya, dari 132 Hijriah sampai 750 Masehi. Ya, panjang dia masa itu. Dinasti Umayyah telah berhasil membawa kejayaan dunia Islam di waktu ini. Dinasti Umayyah berhasil mereka membawa kejayaan di dunia Islam di Asia Barat, khususnya Asia Barat ya, Asia Barat, Tengah, Selatan, dan lain sebagainya macamnya gitu. Sementara itu dunia Islam juga mengalami masa-masa kejayaan di bawah kekuasaan dinasti Abbasi. Ya. Nah, terutama dia dalam bidang kejayaannya ya, dalam bidang peradaban dan kebudayaan Islamnya dan kebudayaan Islamnya. Nah, berikutnya upaya yang melatar belakangi pembentukan dinasti Abbasiyah ini apa gitu kan? Siapa yang berhak memimpin setelah Rasulullah gitu meninggal? Nah, jadi juru kamilan. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana proses pembentukan dinasti Abbasiyah tadi gitu kan. Sebelumnya Bapak hapus dulu sebentar ya. Nah,
Jadi proses pembentukan dinasti Abbasiyah ini anak-anak perlu ketahui, ya. Awalnya itu awal cikal bakalan proses pembentukan ini karena adanya kekhawatiran siapa yang memimpin setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal pada saat itu. Siapa yang bakal memimpin gitu. Nah, sementara Bani Hashim sebagai keturunan Rasulullah pernah mengemukakan hal tersebut. Siapa yang akan menjadi pemimpin? Nah, itu orang dari Bani Hashim, ya, mengemukakan hal tersebut. Siapa yang bakal jadi pemimpin setelah Rasulullah SAW meninggal? Nah, jadi terdapat 3 kota utama sebagai pusat kegiatan untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar paman Rasulullah Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu kota yang namanya kota Al-Humayyah. Ya, ini sebagai pusat kota yang menjadi pusat perencanaan. Ya, yang berikutnya kota Kafah. Kota Kafah sebagai pusat kota apanya? Ini perencanaan. Ini penghubung. Dan kota Khurasan. Satu lagi ya. Kota Khurasan sebagai kota apa namanya? Gerakan langsungnya. Nah, jadi para keluarga dari Abbas ini tadi, ya, mereka tidak suka itu. Mereka menginginkan bahwasanya menjadi khalifah itu dari kalangan mereka. Karena apa? Karena mereka yang nasabnya lebih dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, ya. Mereka yang lebih dekat pada nasabnya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk menampakkan niat mereka membuat namanya propaganda. Ya. Tujuan propagandanya apa? Nah, untuk mengambil alih kekuasaan yang dipimpin oleh dari Bani Hashim tadi itu. Nah, jadi begitu. Siapa pemimpin dari propaganda ini, Pak? Nah, itu pertanyaannya kan. Yang memimpin propaganda pada masa itu Muhammad Ali, Imam Muhammad Ali. Nah, dialah pemimpin gerakan propaganda ini. Dia pemimpin besarnya pada saat itu, ya. Untuk melakukan berbagai propaganda, ya, diangkatlah 12 propagandis. Yang tersebar di beberapa wilayah seperti Khurasan, Kafah, Irak, dan Makkah. Jadi 12 propagandis ini disebarluaskan keempat wilayah ini, Kafah, Khurasan, Irak, dan Makkah, ya. Nah, berikutnya kegiatan atau gerakan propaganda ini yang dimotori oleh Muhammad Ali tadi ini itu mendapat sambutan hangat yang luar biasa dan tanggapan positif bagi masyarakat pada saat itu. Begitu juga golongan Mawali namanya, ya. Nah, pada tahun 743 ini Muhammad Ali meninggal. Lalu siapa, Pak, yang menggantikan atau yang mempelopori gerakan propaganda tadi untuk mendirikan dinasti Abbasiyah tadi? Nah, itu disambut atau dilanjutkan oleh putranya sendiri yang bernama Ibrahim Imam. Siapa namanya? Ibrahim Al-Imam, ya. Nah, jadi gitu, setelah Ibrahim Al-Imam meninggal, dilanjutkan lagi sama saudaranya bernama Abdullah bin Muhammad, ya. Yang lebih terkenal dengan nama ini tadi,
Abu Abbas As-Saffa. Abu Abbas As-Saffa. Nah, Abdullah bin Muhammad ini dialah yang bernama atau yang bisa dikenal ya, Abu Abbas bin Saffa. Abu Abbas As-Saffa ya. Nah, jadi dialah pencetusnya. Mulai masa dialah dinasti Abbasiyah ini bisa berdiri dengan memanfaatkan keruntuhan dari dinasti Umayyah tadi. Oke? Selanjutnya proses berdirinya tadi sudah kita kaji secara singkat, rinci dan jelas ya. Kenapa bisa terjadi berdirinya? Karena adanya keruntuhan Umayyah tadi dimanfaatkanlah oleh Abu Abbas As-Saffa untuk mendirikan dinasti Abbasiyah tadi. Karena apa? Karena dari kaum Abbas sendiri ia ingin menjadi khalifah atau pemimpin setelah Rasulullah meninggal dari kaum mereka gitu. Jadi mereka membuat propaganda dengan membuat 12 propagandis di 4 wilayah Kafah, Khurasan, Irak dan Mekah tadi. Dan yang dipelopori pertama ya propaganda itu Imam Muhammad Ali tadi. Nah, dan yang terakhir itu Abu Abbas As-Saffa sehingga berdirinya ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang khalifah-khalifahnya. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan ya. Bapak sudah menyiapkan daftar nama-nama khalifah pada masa dinasti Abbasiyah ini. Yang pertama itu Abu Abbas As-Saffa. Nah, dia pencetus pertama tadi, Abu Abbas As-Saffa. Dia memerintah pada tahun 1333 sampai 133 sampai 137 Hijriah atau 750 sampai 754 Masehi ya. Yang berikutnya disambung oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Yang berikutnya Al-Mahdi. Yang berikutnya Musa Al-Hadi. Yang berikutnya Harun Ar-Rasyid. Yang berikutnya Al-Amin. Yang ketujuh Al-Makmum. Yang ke-8 Al-Mutasim. Yang ke-9 Al-Wasik. Yang ke-10 Al-Mutawakkil. Yang ke-11 Al-Muntasir Billah. Yang ke-12 Al-Musa'ib Billah. Yang ke-13 Al-Mu'az Billah. Yang ke-14 Al-Muhtadi Billah. Yang ke-15 Al-Mu'tamad Allah. Yang ke-16 Al-Mu'tada Billah. Yang ke-17 Al-Muktafi Billah. Yang ke-18 terakhir ya Al-Muqtadir Billah. Nah, ini dari ini tadi dia itu dari golongan Abu Abbas. Nah, Bapak sudah menyiapkan beberapa dari golongan. Ada dari golongan Bani Buaihi. Dia dari Buaihi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti Bapak suruh anak-anak Bapak mencatat ini. Nanti ini Bapak jelaskan saja dulu terlebih dahulu. Nanti dicatat setelah Bapak jelaskan. Yang berikutnya dari Bani Saljuk juga ada yang memimpin pada saat dinasti Abbasiyah itu. Dia di situ ada berapa pemimpin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pemimpin. Nah, jadi 11 tambah berapa tadi? 11 tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11 tambah 8, 19. Tambah 18. Berapa tuh? Jadi itulah khalifah-khalifahnya semua yang memimpin pada masa dinasti Abbasiyah ini. Nah, sampai di sini proses berdiri dinasti Abbasiyah ini yang sudah Bapak jelaskan dan juga Bapak berikan pemimpin-pemimpinnya. Sebelum kita lanjut kepada proses pencatatan ini, ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan Bapak? Atau sudah jelas semuanya anak Bapak? Nah, oke, kalau sudah jelas, Bapak nanya sebentar ya, sedikit ya. Nah, jadi tadi sudah Bapak singgung sedikit ya. Proses berdirinya dinasti Umayyah Abbasiyah ini karena ada keruntuhan di dinasti Umayyah. Karena melemahnya sistem politik dari dinasti Umayyah ini dan dimanfaatkan oleh kaum Abbas. Ya. Nah, jadi ada 12 propagandis tadi. Nah, sebelumnya Bapak hapus dulu ya. Bapak akan menanya sama anak-anak Bapak sejauh mana penjelasan Bapak tadi sudah tersampaikan kepada anak-anak Bapak.
Nah, silakan. Bapak nanya kepada anak Bapak Siti Nur Aisyah. Tadi ada berapa propagandis yang dicetuskan sama Muhammad Ali? 12 benar. Nah, jadi ada di berapa wilayah tadi? Ada 4 wilayah. Wilayahnya apa saja? Mekah, ya, Irak, ya, Kafah, ya, Kafah sama Khurasan. Oke, nggak apa-apa, dapat 3 ya. Berarti alhamdulillah sudah sampai. Nah, Bapak ulang lagi. Silakan anak Bapak. Ana, siapa tadi yang pencetus propaganda tadi? Namanya. Siapa tadi? Ayo. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Namanya? Ada yang tahu? Namanya itu Muhammad Ali. Ya, namanya Muhammad Ali. Dialah pencetus dari propaganda dari kaum Abbas tadi untuk membentuk dinasti Abbasiyah tadi. Ya. Nah, jadi dari proses pembentukan propaganda tadi itulah dibentuk 12 propagandis yang di 4 wilayah, Kufah, Khurasan, Irak, dan Mekah. Berikutnya satu pertanyaan lagi. Kenapa ini bisa berdiri? Apa yang melatar belakangi berdiri dinasti Abbasiyah? Ada yang tahu? Apa yang melatar belakangi? Sebelum dinasti Abbasiyah ini ada dinasti apa tadi yang Bapak sebutkan? Ayo, ada yang tahu? Dinasti Umayyah. Nah, jadi kenapa dinasti Umayyah ini bisa runtuh, Pak? Alasannya kenapa? Satu alasan saja. Ayo, ada yang tahu? Karena jelas ya, kalau misalkan suatu negara itu dia runtuh, pasti di dalamnya ada orang-orang atau pejabat-pejabatnya yang tamak bisa jadi, yang tidak berkompeten dalam memimpin bisa jadi. Nah, berarti itu di ranah apa itu kira-kira? Di ranah pemerintahan. Singkatnya lagi, yang lebih apa lagi? Di ranah ruang lingkupnya, di ranah politik, ya. Nah, jadi melemahnya dinasti Umayyah, runtuhnya dinasti Umayyah karena melemahnya bidang politik mereka, dan juga banyak penguasa-penguasa yang tidak bisa memimpin atau bisa menetralisir masalah-masalah yang ada pada masa dinasti Umayyah, sehingga dimanfaatkan oleh kaum Abbas untuk mendirikan dinasti Abbasiyah ini tadi. Oke. Mungkin sampai di sini penjelasan singkat dari Bapak, penjelasan materi atau penguatan materi dari Bapak. Dan alhamdulillah anak-anak Bapak sudah sedikit tahu tentang bagaimana tidak peradaban dinasti Abbasiyah, pembentukannya, dan khalifah-khalifah yang memimpin dinasti Abbasiyah itu sendiri. Berikutnya nanti di akhir pembelajaran Bapak sekretarisnya nanti Bapak suruh mencatat pemimpin-pemimpin dari dinasti Abbasiyah ini tadi, dari kalangan-kalangan Abu Abbas, Buwaihi, dan juga Bani Saljuk, ya. Jadi dicatat. Sampai di sini pembelajaran kita. Tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya tadi kita mau membukanya dengan membacakan doa. Berikutnya kita akan menutup juga dengan membacakan doa. Nah, silakan kali ini Bapak mintakan kepada anak Bapak Siti Nur Aisyah untuk memimpin doanya. Silakan. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak Bapak. Semoga apa yang Bapak jelaskan bisa menyangkut kepada anak-anak Bapak dan juga menjadi pembelajaran bagi anak-anak Bapak. Apabila ada kesalahan dari Bapak, mohon maaf. Juga akan kita kaji lagi kembali. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan minggu depan di pertemuan berikutnya, ya. Nah,
Mungkin sekarang masih belum ada pertanyaan. Nanti jangan lupa dibaca-baca lagi bukunya yang sudah Bapak kasih tadi ya. Nanti jangan lupa sekretaris nanti catat ini terlebih dahulu, oke? Mungkin sampai di sini saja. Kita akhiri pembelajaran kita ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Langsung saja, karena bel sudah menunjukkan waktu, sudah menunjukkan jam setengah 12, bentar lagi juga akan bel istirahat berbunyi. Kita akhiri pembelajaran kita ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.